Sungai Kongo, yang biasa dikenal sebagai Sungai Zaire, adalah sungai terbesar di Afrika Tengah, dan merupakan sungai terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai 220 meter. Sungai ini juga memiliki panjang sekitar 4.700 km dan mengalir melewati 9 negara di Afrika Barat Tengah, termasuk Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah. Nama Kongo berasal dari Kerajaan Kongo, salah satu negara sub-Sahara terpenting sebelum kedatangan para pemukim. Pemerintah Zaire pernah menyebut Sungai Kongo sebagai Sungai Zaire. Sumber Sungai Kongo ini diyakini berasal dari dataran tinggi lembah celah Afrika Timur di timur laut Zambia, antara Danau Tanganyika dan Danau Niassa. Sumbernya kemungkinan adalah Sungai Changbei pada ketinggian sekitar 1.760 meter. Sungai ini berbentuk busur dan melintasi Khatulistiwa 2 kali. Dalam perjalanannya, Sungai Kongo dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada Kongo atas, yaitu berasal dari Great Rift Valley di Afrika Timur dan berakhir di Stanley Falls. Selanjutnya, ada Kongo Tengah yang dimulai dari Stanley Falls dan berlanjut ke utara sejauh beberapa kilometer, melewati Kisangani di Republik Demokratik Kongo. Kemudian berbelok ke barat dan terus mengalir ke barat daya. Bagian ini dapat dilayari karena tidak terdapat jeram atau air terjun. Dan ketiga Kongo bawah, sungai ini melintasi kota Kinshasa. Dari titik ini sungai melebar, dengan jeram di beberapa daerah. Sungai Kongo juga merupakan rumah bagi fauna yang unik dan beragam, dengan banyak habitat mikro yang memiliki kondisi ekologi yang berbeda, memungkinkan keanekaragaman hayatinya yang kaya. Sungai ini mendukung ribuan spesies di lembahnya dan membawa rata-rata 41.000 meter kubik air per detik, antara lain karena menerima curah hujan rata-rata 152 cm per tahun. Di samping itu juga ada lembah Sungai Kongo, yang juga dikenal sebagai Congo Basin, adalah wilayah daratan yang bermuara ke Sungai Kongo. Ini adalah lembah sungai terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 3,4 juta kilometer persegi, hampir sama dengan luas negara India. Di dalam lembah ini, terbentuk hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia berkat perpaduan sumber air yang besar dan iklim khatulistiwa. Tidak hanya itu, ada juga hutan hujan di cekungan Kongo, yang terdapat hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan yang unik. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 10.000 spesies tanaman tropis di hutan hujan ini. Ada juga cekungan Kongo yang merupakan habitat alami bagi sekitar 400 spesies mamalia, 1.000 spesies burung, dan 700 spesies ikan. Beberapa mamalia yang terkenal di wilayah ini termasuk gajah hutan, gorila gunung, simpanse, bonobo, okapi, dan lainnya. Sungai Kongo juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, karena Sungai Kongo ini adalah sumber air tawar bagi lebih dari 75 juta orang yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat mengandalkan sungai ini untuk memperoleh air minum, memasak, dan kebutuhan sehari-hari, dan ikan dari Sungai Kongo menjadi sumber protein penting dalam pola makan masyarakat. Mereka juga dapat memancing ikan seperti tilapia, kapenta, dan catfish untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jika kita ingin tahu tentang pendapatan masyarakat di sekitar Sungai Kongo, yang berasal dari penjualan tangkapan ikan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis ikan yang mereka tangkap, skala usaha, dan kondisi pasar. Jenis ikan yang dijual di Sungai Kongo ini memiliki beragam spesies ikan, termasuk tilapia, kapenta, catfish, dan lainnya. Beberapa ikan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, seperti ikan predator yang lebih besar. Nelayan individu yang menggunakan perahu kecil mungkin memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok nelayan yang menggunakan peralatan modern dan beroperasi dalam skala besar. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di sepanjang Sungai Kongo mengandalkan penjualan ikan sebagai sumber pendapatan utama. Pendapatan ini dapat bervariasi dari beberapa dolar hingga puluhan dolar per hari, tergantung pada hasil tangkapan dan harga pasar. Kelompok nelayan yang memiliki akses ke teknologi modern, seperti kapal tangkap ikan, dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Harga ikan juga dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan di pasar lokal. Jika ada permintaan tinggi untuk ikan tertentu, harga cenderung naik, dan juga sebaliknya.
Pengelolaan sumber daya ikan ini juga penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di Sungai Kongo agar nelayan dapat terus mengandalkan penjualan ikan sebagai mata pencaharian. Pengelolaan yang baik melibatkan regulasi penangkapan, perlindungan habitat, dan pemantauan stok ikan. Karena itu pendapatan masyarakat dari penjualan ikan di sekitar Sungai Kongo memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan memainkan peran penting dalam keberlanjutan hidup mereka. Tidak hanya itu, Sungai Kongo ini juga menjadi salah satu transportasi dan perdagangan. Sungai Kongo ini berperan sebagai jalur transportasi yang vital. Kapal-kapal dan perahu digunakan untuk mengangkut barang dan antara kota-kota di sepanjang sungai. Kebanyakan masyarakat di sini menggunakan sungai ini untuk berdagang, mengirim hasil pertanian, dan menghubungkan wilayah-wilayah yang terpencil, karena sebagian besar Sungai Kongo ini adalah sebagai tulang punggung ekonomi bagi negara-negara yang dilaluinya. Aktivitas ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan bergantung pada sungai ini. Banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada pekerjaan dengan sungai ini, seperti nelayan, pedagang, dan pengusaha transportasi sungai. Tidak hanya sampai di sini, Sungai Kongo juga memiliki pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Sungai Kongo ini memainkan peran penting dalam menyediakan energi listrik di kawasan tersebut. Berbagai bendungan dan PLTA telah dibangun di sepanjang sungai untuk memanfaatkan potensi hidroelektrik yang besar dari Sungai Kongo. Ini termasuk proyek-proyek besar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang dilalui oleh sungai ini. Sungai Kongo juga memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan hidroelektrik karena volume air yang besar dan aliran sungai yang stabil. Karena ini memberikan kesempatan untuk membangun PLTA yang dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar, yang memang sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Afrika Tengah. Meskipun memiliki potensi sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar di Afrika, Sungai Kongo menghadapi tantangan ekologis. Kehilangan habitat dan perburuan liar yang berlebihan mengancam keseimbangan ekosistem sungai ini. Perlindungan dan pelestarian Sungai Kongo menjadi suatu keharusan untuk memastikan warisan alam ini tetap lestari bagi generasi mendatang. Jadi, Sungai Kongo bukan hanya sumber kehidupan fisik, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi proyek-proyek di sini untuk mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan sosial dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Tetapi secara keseluruhan, PLTA di Sungai Kongo ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber energi terbesar dan paling berkelanjutan di Afrika, dengan memanfaatkan salah satu sumber daya alam terbesar di benua tersebut. Meskipun Sungai Kongo ini memiliki sumber daya yang baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat di sana bahkan negara di sini, walaupun begitu penjagaan dan kelestarian sungai ini harus dijaga dengan sangat baik, agar tidak menimbulkan dampak bahaya bagi ekonomi masyarakat di sini sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem di kemudian hari selanjutnya. Dan upaya masyarakat di sekitar Sungai Kongo untuk menjaga kelestariannya meliputi berbagai inisiatif yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem sungai, yang diantaranya adalah memiliki pendidikan dan kesadaran lingkungan, yaitu penyuluhan terhadap warga di sekitar sungai yang diusahakan untuk mengurangi pembuangan limbah rumah tangga dan penggunaan bahan kimia berlebihan. Oleh sebab itu penting dalam program-program pendidikan yang mengajarkan pentingnya pelestarian sungai dan ekosistemnya. Masyarakat di sini juga berupaya mengurangi pembuangan sampah sembarangan dan membersihkan saluran air dari sampah untuk mencegah penyumbatan dan kontaminasi, juga menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari dan industri untuk mengurangi dampak negatif terhadap sungai. Kebijakan pemerintah setempat seringkali menerapkan kebijakan yang mendukung konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Kerjasama lintas negara juga penting dalam melindungi Sungai Kongo ini, supaya dapat mengelola dan melindungi sungai ini secara efektif. Melalui upaya-upaya ini, masyarakat di sekitar Sungai Kongo berkontribusi dalam menjaga kelestarian sungai yang merupakan sumber kehidupan dan keanekaragaman hayati yang penting bagi mereka dan lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah lembah Sungai Kongo ini memiliki peran penting dalam keanekaragaman hayati dan menyediakan sumber daya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.